Materi PJOK kelas 5, senam ketangkasan pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat, Pak Guru juga sehat ya. Baik, di video ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Ini merupakan pertemuan ketiga kita berkaitan dengan senam ketangkasan. Jika kamu baru melihat video ini, silahkan disimak materi pertama dan kedua pada video atau di channel ini. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang melompati kuda-kuda lompat. Seperti biasa, pastikan kamu sudah memulai dengan berdoa dan jangan lupa untuk terus belajar bersama dengan Pak Guru di sini. Caranya dengan memencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya. Baik anak-anak, untuk belajar kita kali ini, kamu harus tahu apa tujuannya. Pertama, anak-anak dapat mendeskripsikan kombinasi gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat. Yang kedua, kamu dapat mempraktikkan kombinasi gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat. Jadi itu tujuannya, pastikan kamu menyimak sampai selesai ya, agar benar-benar paham dan dapat mencapai tujuan belajar ini. Nah, langsung saja anak-anak, untuk belajar kita kali ini tentang melompati kuda-kuda lompat. Untuk materi ini, anak-anak harus tahu dulu kuda-kuda lompat yang harus anak-anak siapkan kurang lebih seperti ini. Nah, jika sekolah kamu sudah punya, kamu bisa memakainya. Kalau misalkan sekolah belum punya, kita bisa menggunakan benda lain yang dimodifikasi seperti kursi ataupun kardus yang disusun, sehingga kita bisa menggunakan benda ini untuk belajar juga. Nah, bagaimana caranya untuk melompati kuda-kuda lompat? Nah, untuk cara yang pertama atau teknik melompati kuda-kuda lompat yang pertama ini, kita harus mulai dengan berlari secepat mungkin. Lakukan gerak melompati kuda-kuda lompat. Saat melompat, bertumbuhlah menggunakan kedua tangan seperti ini. Nah, lakukan dorongan ke kuda-kuda lompat agar badan tidak menyentuh kuda-kuda lompat. Buka kedua kaki selebar mungkin saat melewati kuda-kuda lompat ya, seperti yang dilakukan pada contoh di sini. Nah, buka seperti itu. Jadi, kakinya dibuka agar tidak mengenai kuda-kuda lompat. Sampai di sini bisa dimengerti? Baik, berikutnya saat melayang, kaki kembali dirapatkan untuk bersiap mendarat seperti ini. Nah, condongkan badan ke depan dan pandangan mengarah ke depan, mendarat menggunakan kedua kaki. Kaki sedikit ditekuk untuk mengurangi benturan seperti ini. Dan berikutnya kedua tangan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Berdirilah dengan sikap tegak untuk mengakhiri rangkaian gerakan ini. Itu anak-anak untuk melompati kuda-kuda lompat. Sekarang kita coba lagi dari awal ya. Baik, mari kita mulai dengan berlari, kemudian tangan bertumpu, kaki dibuka melewati kuda-kuda lompat, dan persiapan mendarat, kaki dirapatkan kembali dan mendarat. Tangan diluruskan, sikap sempurna. Sekali lagi ya, kita mulai berlari, lompat, dan mendarat seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, jika anak-anak sudah paham, sekarang kita lanjut untuk melompati kuda-kuda lompat yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini anak-anak harus tahu. Anak-anak harus menggunakan papan pijak seperti ini, sehingga nanti anak-anak ketika melakukan tolakan dapat melompat lebih tinggi. Nah, untuk gerakannya, caranya hampir sama, berlari, lalu bertolak pada papan pijak di situ. Kemudian anak-anak melompat dan berdiri di atas kuda-kuda lompat. Kemudian melompat kembali, mendarat di tempat pendaratan dengan sikap sempurna. Itu. Nah, jika anak-anak sudah bisa,
kita coba lagi sekarang. Bersiap, lari, kemudian lompat dan berhenti. Jadi anak-anak berhenti dulu di atas kuda-kuda lompat, baru kemudian mendarat. Bagaimana? Untuk yang ini bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita lanjutkan untuk yang lebih menantang lagi. Untuk melompati kuda-kuda lompat di sini ya, anak-anak tidak perlu berdiri lagi di atas kuda-kuda lompat atau langsung ya. Nah, lari, lompat dan langsung melewati kuda-kuda lompat seperti contoh ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Atau sekali lagi ya, biar anak-anak lebih paham. Sekali lagi, bersiap, lari dan lompat. Nah, begitu. Usahakan tangan membantu tolakan dan dorongan kuat sehingga bisa melompat lebih tinggi. Ini bisa kamu lakukan jika menggunakan papan pijak ya. Jika tidak ada papan pijak, maka kamu bisa mencoba untuk kuda-kuda lompat yang pertama. Dan ingat, lakukan gerakan atau permainan kuda-kuda lompat ini dengan pengawasan dari guru atau orang tua kalau kamu di rumah. Berikut mari kita mencoba. Tetapi sebelum itu pastikan juga anak-anak sudah memencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar kamu terus mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Nah, kita mencoba sekarang. Pertama, apa saja gerakan senam lantai menggunakan alat yang kamu ketahui? Kedua, jelaskan bagaimana cara melakukan gerakan melompati kuda-kuda lompat. Ketiga, lakukan latihan gerak melompati kuda-kuda lompat tersebut dengan modifikasi ya. Jadi anak-anak jika di sekolahnya atau di rumah tidak ada kuda-kuda lompat, bisa menggunakan benda lain seperti tadi kursi atau mungkin kardus. Intinya bisa anak-anak gunakan untuk belajar dan pastikan bendanya aman ya. Baik, belajar kita sampai di sini dulu. Jika ada kesulitan tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar. Dan like dan share video ini juga ya ke teman-teman agar dapat belajar lebih seru lagi. Sekian, jangan lupa akhiri belajar kamu dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam BJOK.